Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman surga, menghadiri majelis ta'lim. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa tema kajian kita pada sore hari ini adalah Allah baik banget. Anda yakin Allah baik banget? Allah sayang? Seberapa persen keyakinan Anda? Berapa persen Anda meyakini bahwa Allah itu sayang sama kita? 100, gak kurang banyak. 100%, bukan 1000%. Paling besar 100. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu baik sama kita 100%, kemudian suatu saat kita berdoa sama Allah dan doa kita belum dikabulkan sama Allah, atau bahkan mungkin tidak dikabulkan. Pernah Anda berdoa belum dikabulkan? Sering ya. Ketika kita berdoa dan belum dikabulkan sama Allah, dan itu terjadi berkali-kali, kita minta macam-macam. Ada yang permintaan duniawi dan belum dikabulkan. Contohnya kayak minta apa? Istri. Masih ada yang bujangan di sini. Atau mungkin ada yang minta kendaraan sama Allah belum dikabulkan. Ada juga mungkin yang minta keturunan, sampai saat ini sudah nikah cukup lama belum dikaruniai keturunan. Atau ada di antara kita yang minta sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Pengen naik haji, sampai sekarang belum naik haji. Pengen husnul khatimah, sampai sekarang belum husnul khatimah. Ketika kita punya permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, dan ternyata permintaan itu belum dikabulkan sama Allah, masihkah kita meyakini bahwa Allah itu sayang sama kita? Masih? Berapa persen? Yang benar? Enggak turun? Tetap 100%? Hebat dong. Apa alasan Anda tidak turun keyakinan tersebut kepada Allah, padahal kita punya permintaan sama Allah belum dikabulkan dan sering tidak dikabulkan? Gimana? Takwa. Bagus. Ada yang lain? Berbaik sangka. Ya. Ada yang lain?
Berbaik sangka walaupun nggak dikabulkan? Sampai meninggal kita minta nggak dikabulkan tetap berbaik sangka? Enggak? Iya. Ada jawaban yang lain? Oh, karena Allah pasti mengabulkan, cuman bentuknya beda. Bagus. Ada yang lain? Silakan. Kenapa kok keyakinan kita bahwa Allah itu baik banget, bahwa Allah itu sayang sama kita tidak turun walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum mengabulkan permintaan-permintaan kita? Tentu masing-masing punya alasan. Selama alasan itu dibenarkan oleh agama, tidak ada masalah. Hari ini, sore hari ini kita akan membawa 3 alasan. Dan bukan berarti alasannya cuma 3. Di antara alasan-alasan yang melandasi keyakinan kita bahwa Allah itu baik banget sama kita, walaupun sering permintaan kita nggak dikabulkan, 3 hal. Yang pertama, karena ukuran sayang, bukan dikasih atau tidak dikasih. Apa yang pertama? Ukuran sayang, bukan dikasih atau tidak dikasih. Atau dengan kata lain, bisa jadi Allah nggak ngasih itu justru karena sayang. Dan bisa jadi pada kesempatan yang lain Allah ngasih kepada seseorang sebagai bukan bentuk kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Apa mungkin Allah tidak ngasih karena sayang? Mungkin atau tidak? Gak usah jauh-jauh. Kita sama anak-anak kita, pernah nggak anak kita minta sesuatu sama kita dan nggak kita kasih? Pernah. Karena dorongan apa itu? Sayang. Sayang apa pelit? Sayang apa pelit? Sayang. Contoh, kemarin pas mau Lebaran, anak kita minta duit buat beli petasan. Kita kasih nggak? Enggak. Apakah ketika kita nggak ngasih anak kita duit tadi, walaupun anaknya nangis-nangis, walaupun anaknya merengek-rengek, walaupun anaknya teriak-teriak, kita nggak ngasih, apakah ketika kita nggak ngasih itu berarti kita nggak sayang sama dia? Jawabannya justru karena sayang kita nggak kasih. Berarti ukuran sayang atau tidak itu nggak mesti diukur dengan dikasih atau tidak dikasih. Justru bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan kita justru karena Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ketika kita minta sesuatu dan sesuatu itu dikabulkan, bisa jadi hal tersebut akan berakibat buruk kepada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada sebagian manusia yang cocoknya jadi orang yang miskin. Sebaliknya, ada sebagian manusia yang memang cocoknya jadi orang kaya. Cocok di sini bukan hanya dari stylenya, karena ada sebagian orang ya stylenya orang kaya padahal orang miskin. Dan sebaliknya, ada sebagian orang stylenya kayak orang miskin padahal orang kaya. Stylenya kayak orang kaya, masya Allah, kemana-mana bawa mobil mewah, ternyata sopir. Ya. Ada sebagian orang subhanallah kemana-mana pakai sepeda ontel. Ya, ya karena dia suka aja naik sepeda ontel, bukan karena dia nggak punya kendaraan. Banyak kendaraan di rumah. Di Saudi ada orang yang berbeda seperti itu. Ada pemilik bank Islam terbesar sedunia.
pemilik bank Islam terbesar sedunia. Nama banknya adalah Bank Ar-Rajhi. Kalau pernah dengar ya, bank apa? Al-Rajhi. Itu yang punya, subhanallah. Kata orang yang pernah ngelihat, saya nggak pernah ngelihat. Ya. Karena beda tinggal beda kota. Kalau kami dulu di Madinah, beliaunya di Riyadh kalau nggak salah, di ibu kotanya. Itu subhanallah, bajunya yang dipakai itu ya bajunya orang-orang yang ya biasa aja. Kalau ketemu sama dia kayak bukan orang kaya. Padahal orang ini adalah orang yang subhanallah, yang namanya bangun masjid. Sekali beliau bangun masjid, pengennya masjid itu dia bangun sendiri. Nggak boleh ada yang nyumbang walaupun satu paku. Satu paku nggak boleh. Dia pengennya borongan pahalanya. Dan itu nggak satu dua. Orang berangkat haji dibiayai sama beliau ratusan ribuan, gratis. Dan orang ini yang hartanya cukup untuk sekian keturunan, ketika azan dikumandangkan selalu sudah berada di masjid. Gak seperti sebagian orang yang kaya mendadak. Ada sebagian orang cocoknya memang jadi orang miskin. Kalau dia minta sama Allah kekayaan dan dikabulkan sama Allah, sudah lupa beribadah. Masya Allah, ketika masih bawa jualan bakso pakai apa? Pakai gerobak, Masya Allah ya. Dimanapun ada masjid, musola, selalu akan mampir ke situ. Bahkan belum azan pun sudah tahu oh ini udah hampir asar, udah hampir zuhur, langsung dia mampir sholat. Ternyata Allah uji dia. Semakin hari dagangannya semakin laris. Akhirnya berpikir dia untuk membuat kios. Untuk membuat kios, ya bukan bikin, nyewa dulu. Ya. Untuk nyewa kios, ya nggak usah besar-besar, kios kecil gitu, buat magang. Dia pun memilih tempat yang dekat sama masjid. Masih tetap, Masya Allah, istiqomah. Allah uji sama dia. Kios yang kecil tadi ternyata tambah ramai. Dia pikir, wah saya harus nyari kios yang lebih lebar, lebih luas. Mulai dia berpikir, ketemu kios yang lebih luas tapi agak jauh dari masjid. Di situ mulai dia, oh kemarin biasanya azan udah di masjid, sekarang nunggu apa? Nunggu qomat baru berangkat ke masjid. Masih tetap diuji sama Allah. Kios yang tadi itu tambah nggak muat, akhirnya dia bikin kios yang lebih besar, yang lebih jauh dari masjid. Mulai dia kepikir, wah nanti kalau saya berangkat ke masjid, ada sebagian orang itu kalau bukan saya ngeracik baksonya itu nggak mau. Karena kata sebagian orang, yang namanya masakan itu, kalau istilah Jawa tanganan, tergantung siapa yang ngeracik, walaupun bumbunya sama. Wah nanti kalau ada orang beli saya lagi di masjid, nanti jangan-jangan dia nggak jadi beli. Akhirnya mulai dia berpikir, wah ngapain saya jauh-jauh ke masjid, kan boleh juga, kan pahalanya cuma beda 1 sama 27, kan cuma katanya. Bedanya 1 sama 27. Kalau saya sholat 27 kali kan nanti saya juga dapat 27 pahala. Mulai dia berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya barangkali dia pun meninggalkan sholat. Orang-orang yang seperti ini memang cocoknya bukan jadi orang kaya, cocoknya jadi orang miskin. Maka sama Allah Subhanahu wa taala, permintaan dia tidak dikabulkan. Makanya ketika kita punya permintaan kepada Allah dan permintaan kita belum dikabulkan, tadi yang disampaikan, jangan suudzon. Dan sering kejadian orang-orang yang minta sama Allah
kemudian tidak segera dikabulkan, mulai timbul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suudzon sama manusia boleh nggak? Suudzon sama manusia boleh nggak? Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama manusia yang memang kemungkinan layak untuk disuudzoni. Suudzon artinya buruk sangka. Manusianya mungkin nggak ada buruknya. Mungkin nggak manusia ada buruknya? Banyak. Sama makhluk yang mungkin banyak buruknya saja kita nggak boleh berburuk sangka, apalagi kepada Allah yang tidak ada buruknya. Bisa dipahami ini? Sama manusia yang ada peluang buruknya saja kita nggak boleh berburuk sangka, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada buruknya. Makanya kembali kepada jawaban yang pertama, kenapa kita tetap yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik kepada kita dan sayang walaupun permintaan kita belum dikabulkan? Karena yang pertama, ukuran sayang atau tidak bukan diukur apa tadi? Dikasih atau tidak dikasih. Bisa jadi ada orang tidak dikasih sama Allah justru karena Allah sayang kepada dia. Dan sebaliknya, jangan tertipu ketika setiap permintaan kita dikasih sama Allah. Belum tentu itu tanda Allah sayang sama kita. Ada nggak orang yang nggak sholat kaya? Ada nggak? Orang yang paling kaya sedunia sholat nggak? Enggak. Bukan orang Islam malah. Siapa yang ngasih dia rezeki? Siapa? Masa Allah ngasih rezeki sama dia? Orang kafir yang ngasih rezeki Allah. Siapa yang ngasih? Yakin? Orang kafir dikasih rezeki. Kenapa dikasih rezeki? Gimana? Maha pengasih. Semuanya dikasih gitu. Kita yang udah sholat nggak dikasih-kasih gitu. Karena dunia di sisi Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah. Seandainya dunia seisinya di sisi Allah lebih mahal dibandingkan sayap seekor nyamuk, ma saqa minha kafiran syarbata ma. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Kenapa Allah kasih orang kafir? Karena dunia seisinya sama Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk, makanya dikasih. Antum kalau punya sayap seekor nyamuk, ada yang minta dikasih nggak? Dikasih nggak? Ngapain kita ngumpul-ngumpulin sayap nyamuk? Ya. Nyamuknya aja nggak mau, apalagi sayapnya. Di situ Allah, Nabi SAW menyebutkan bukan nyamuknya, tapi apanya? Sayapnya. Berarti lebih mahal yang mana? Lebih mahal nyamuknya. Ini sayapnya. Makanya Allah kasihkan kepada mereka karena tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang dikasih sama Allah, dikasih, belum tentu itu tanda kalau Allah sayang sama dia. Makanya dari sini jangan pernah berputus asa dalam beribadah kepada Allah dengan alasan kok saya punya permintaan enggak dikasih-kasih semua. Ustaz, saya punya teman sekantor, sholat jarang, puasa sama juga jarang, kerjaannya Masya Allah maksiat tiap hari, nyogok sana nyogok sini.
Tapi Masya Allah Ustaz, rezekinya mobil gonta-ganti terus. Ada keluaran baru ganti, keluaran baru ganti, keluaran baru ganti. Anak ini Ustaz, sholat Masya Allah Ustaz, puasa Senin Kemis nggak pernah ketinggalan. Insya Allah berusaha bersih, nyogok-nyogok nggak mau Ustaz. Tapi dari dulu Ustaz, mobil itu Ustaz, Masya Allah Ustaz, sampai sekarang belum bisa beli mobil. Kenapa Ustaz? Saya seperti ini, dia seperti itu. Kita katakan sama orang tersebut bahwa ketika Allah ngasih kepada orang tadi, walaupun dia tidak beribadah kepada Allah, bukan berarti bahwa orang tadi disayang sama Allah dan Anda dibenci sama Allah. Tidak. Justru bisa jadi orang tadi dikasih sama Allah sebagai bentuk apa yang diistilahkan dengan istidraj. Istidraj bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya apa? Diulur. Diulur. Dikasih. Supaya apa Ustaz? Supaya dia mendapatkan seluruh jatah kenikmatan yang memang sudah jadi jatah dia di dunia ini. Sehingga nanti ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan jatah sedikit pun dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Banyak gak yang dia dapatkan di dunia? Enggak. Allah punya berapa rahmat? 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Allah turunkan dari 100 rahmat itu 1 di dunia. 1 rahmat inilah dibagi-bagi buat manusia mulai dari zaman Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Dibagi berapa itu? Pernah ada survei? Ya, survei penduduk dunia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. 1 rahmat Allah itu dibagi-bagi buat manusia semuanya. Manusia toh? Seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang paling gede sampai yang paling kecil. Yang paling gede apa? Gajah. Yang paling kecil tengu. Tahu tengu? Tahu? Kalau laki-laki mesti tahulah tengu. Ya. Binatang yang suka bikin repot ibu-ibu ketika anaknya kena tengu. Harus pakai apa? Sensor, harus pakai mikroskop ya. Dicari sampai ketemu. Itu semuanya rizkinya ditanggung sama Allah dari 1% tadi. Berarti orang yang paling kaya sedunia, yang katanya kekayaannya sekian T, ya, itu cuma dapat 0, berapa? 0,000000000 dari 1%. Dia akan dapatkan itu semuanya di dunia, dan nanti pada hari kiamat jangan harapkan dia mendapatkan sedikit pun dari rahmat Allah yang Allah simpen di akhirat. Berapa persen? 99%. Jangankan untuk mendapatkan secuil dari 99% tadi, minta air aja nggak dikasih. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Pada hari kiamat nanti, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Maaf, pada hari kiamat nanti para penghuni neraka mereka memanggil-manggil penghuni surga. Apa yang mereka sampaikan? An afidhu alaina minal ma'i.
au mimma razaqakumullah. Wahai Rabbi, atau wahai para penghuni surga, berikanlah kepada kami barang setetes air. Au mimma razaqakumullah, atau dari rizki yang Allah berikan kepada kalian selama kalian di surga. Apa jawaban penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala haramkan itu semua buat orang-orang kafir. Jangankan kalian minta air segelas, 2 gelas, 3 gelas, 1 tetes air saja haram buat kalian. Sedangkan yang 99 tadi Allah simpan untuk siapa? Untuk hambanya yang beriman. Makanya mulai hari ini gak usah kita silau. Kalau memang Allah takdirkan kita menjadi orang yang kurang mampu di dunianya, maka gak usah silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Walaupun bukan berarti orang Islam itu gak perlu jadi orang kaya, perlu. Akan tetapi kalau memang kita ditakdirkan sama Allah jadi orang miskin, tapi bukan sembarang miskin ya, miskin tapi rajin beribadah. Udah miskin gak sholat lagi ya, susah dunia akhirat. Maksud saya miskin yang rajin beribadah. Gak usah Anda minder ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang barangkali mereka itu punya Masya Allah mobil, punya rumah, punya kendaraan yang luar biasa, punya sawah, punya perusahaan. Gak usah minder. Sesungguhnya yang menunggu kita adalah 99% dari nikmat yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang beriman. Makanya di antara nama Allah Ar-Rahman sama apa? Ar-Rahim. Apa bedanya Rahman sama Ar-Rahim? Apa bedanya? Sama apa beda? Apa bedanya Rahman sama Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Pengasih ngasih-ngasih gitu ya. Penyayang nyayang-nyayang gitu. Berarti kalau saya nggak ngasih, kalau ngasih nggak sayang gitu. Apa bedanya pengasih sama penyayang coba? Ada sebagian ulama membedakan antara pengasih antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dan perbedaan ini disampaikan oleh Imam Al-Arzami dan dipilih pendapat ini oleh Imam At-Tabari. Karena ada beberapa pendapat para ulama dalam membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dikatakan oleh ulama tersebut, Ar-Rahman itu adalah zat yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluknya di dunia maupun di akhirat. Apa Ar-Rahman? Zat yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kalau dikatakan tanpa terkecuali berarti masuk ke dalamnya orang Islam maupun orang kafir, orang beriman maupun tidak beriman. Itu Ar-Rahman, yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluknya yang beriman maupun yang tidak beriman di dunia maupun di akhirat. Itu Ar-Rahman. Berarti kalau Ar-Rahman itu Ar-Rahim apa kira-kira? Zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh kaum mukminin saja di dunia dan di akhirat. Nah tadi rizki tadi masuknya ke Rahman atau Rahim? Rahman. Makanya kalau Allah turunkan hujan, bagian dari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beda-bedakan enggak? Pernah enggak antum dapat hujan gitu ya? Tetangga antum non muslim terus hujannya cuma di atas rumah antum aja. Enggak. Ketika hujan dia dapat juga. Ya. Ketika dia bekerja dapat rezeki juga. Itu bagian dari kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya apa tadi? Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang yang dirasakan oleh kaum mukminin saja. Apa itu? Di dunia contohnya hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, itu dirasakan oleh kaum mukminin saja. Di akhirat apa?
Yang tadi 99%. Ya. Ini jawaban yang pertama. Kenapa kita tetap yakin bahwa Allah itu sayang kepada kita walaupun permintaan kita belum dikabulkan? Apa tadi? Sesungguhnya ukuran sayang atau bukan tidak diukur dari dikasih atau tidak dikasih. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini butuh mikir. Siap mikir? Sore-sore siap mikir ya. Daripada siang-siang, mendingan sore kan? Antara permintaan kita yang tidak dikabulkan. Saya ulangi, antara permintaan kita yang tidak dikabulkan dengan karunia yang Allah berikan tanpa kita minta. Sampai di sini bisa dipahami? Saya ulangi. Antara apa tadi? Permintaan kita yang tidak dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Banyakan mana? Yang pertama apa yang kedua? Banyakan yang kedua. Antara kita minta sama Allah belum dikabulkan, dengan Allah kasih tanpa kita minta. Ternyata kalau dipikir-pikir lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Dan ini pertanda Allah itu sayang. Andaikan kita mau berpikir, kita inventarisir sebenarnya doa kita yang belum dikabulkan sama Allah ada berapa biji. Hari ini misalnya, hari ini antum minta sesuatu sama Allah, minta apa yang diminta? Minta apa? Surga. Belum dikasih ya? Iya, masih hidup. Enggak, yang lain, masalah dunia apa misalnya? Istri, rizki. Apa rizki? Misalnya apa? Duit gitu misalnya. Rumah. Sampai sekarang masih jadi kontraktor gitu ya. Kontrak terus gitu ya. Sampai sekarang belum dikasih sama Allah berupa rumah. Berarti satu permintaan kita belum dikabulkan sama Allah. Atau mungkin ada di antara kita tadi pagi minta sama Allah, ya Allah saya minta hari ini rizki saya, dagangan saya laris. Dapat rezeki 125.000. Sampai ngomong tuh 125.000. Ternyata dapatnya 25.000. Bukan 120.000. Berarti dua nih doa kita hari ini enggak dikabulkan. Ada lagi? Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang sakit. Sakit apa? Panu. Kita minta, ya Allah sakit panu saya sembuhkan ya Allah. Ternyata setelah berdoa kita ngaca tetap ada panunya. Berarti sudah berapa nih? 3. Katakanlah Anda masih punya doa-doa yang lain, Anda pikir-pikir ketemu 5. Misalnya doa hari ini kita minta 5 sama Allah belum dikabulkan. Sudah diinventarisir ada 5. Coba sekarang Anda inventarisir nikmat yang Allah berikan kepada Anda hari ini tanpa Anda minta. Berapa? Berapa? Terlalu banyak sampai nggak bisa diinventarisir. Kita bisa apa? Nafas. Nikmat atau bukan? Nikmat. Di sini bisa bernafas? Bisa. Kalau nggak bisa bernafas bukan di sini tempatnya, di kuburan. Berarti yang di sini semuanya dapat nafas sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi ada yang minta sama Allah? Ada yang minta? Sampai detik ini saya menyampaikan pertanyaan ini, yaitu pertanyaan, ada nggak di antara kita yang pagi hari ini tadi pagi minta sama Allah nafas, ya Allah izinkan hari ini saya bernafas. Sampai hari ini saya
belum pernah menemukan ada yang menjawab angkat tangan. Ya. Ada yang menjawab angkat tangan, saya Ustadz, saya hari ini minta dikasih nafas. Sampai saat ini dari sekian puluh pengajian, ya, dari sekian ratus atau ribu jamaah, belum ada satupun yang angkat tangan. Ustadz, hari ini saya minta sama Allah supaya dikasih nafas. Termasuk yang ngomong. Kita subhanallah gak minta sama Allah nafas, ternyata dikasih sama Allah nafas. Mahal mana nafas sama panu? Mahal mana? Nafas. Kita dikaruniai sama Allah subhanahu wa ta'ala penglihatan. Bisa ngelihat. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau Anda gak percaya bagaimana nikmatnya bisa ngelihat, Anda pejamkan mata Anda, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Kemudian Anda bayangkan begitulah keadaan orang yang buta, nggak bisa ngelihat istri, nggak bisa ngelihat anak yang lucu-lucu, nggak bisa ngelihat bunga-bunga yang luar biasa warna-warninya, nggak bisa ngelihat pemandangan yang hijau. Kita dikasih izin sama Allah bisa ngelihat tanpa kita minta. Kita bisa dengar. Itulah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana sulitnya orang yang gak bisa dengar, mau ngomong harus pakai bahasa isyarat. Kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala nikmat tangan ini bisa bergerak. Satu jari saja, kalau misalnya jari ini kaku, misalnya jari apa? Telunjuk, susah gak? Susah. Kebiasaan nikmat harian kita terganggu gara-gara jari kelingking kita ini nggak bisa bergerak. Apa? Kebiasaan apa yang terganggu? Ngupil. Nikmat atau bukan? Nikmat. Bukan berarti nikmat terus ngupil di mana? Di pengajian. Ustadz, anak mau menikmati Ustadz. Kan satu jari ini saja terganggu. Masa kita mau ngupil pakai apa? Pakai jempol. Ya. Satu jari saja. Ada seorang diceritakan oleh Imam Ibn Rajab, kalau nggak salah, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Orang ini luar biasa rajin beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari tahajud, siang hari puasa, selama sekian puluh tahun. Saya lupa disebutkan 60 tahun apa 70 tahun. Pada suatu hari diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara uratnya terkilir, kecetit. Ya. Salah satu uratnya itu terkilir, dan urat terkilir itu sakitnya luar biasa. Apalagi kalau misalnya tempatnya di mana? Di punggung, istilah syarab kejepit. Cuma satu saja. Akhirnya dia nggak tahan dengan sakitnya tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengeluhkan sakit tersebut. Dan dia berkata, ya Allah, aku ini sudah beribadah kepadamu 60 tahun. Siang malam. Malam tahajud, siang puasa. Kenapa engkau uji aku dengan ujian yang sangat berat ini? Apa ujiannya? Satu urat terkilir, satu. Aku sudah beribadah puluhan tahun kepadamu wahai Rabbi. Kenapa engkau uji aku dengan sakit yang luar biasa ini? Terdengar jawaban, wahai fulan, sesungguhnya ibadah kamu selama puluhan tahun tadi siang dan malam, engkau tekun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
ibadahmu puluhan tahun tadi tidak bisa digunakan untuk membayar nikmat satu urat yang kamu miliki tadi. Hanya untuk membayar nikmat satu urat belum cukup engkau beribadah kepada Allah puluhan tahun. Padahal di dalam tubuh kita ada berapa urat? Berapa urat? Berurat-urat. Dan itu Allah kasih tanpa kita minta. Itu kita baru bicara urat. Bagaimana kalau kita bicara aliran darah yang ada dalam tubuh kita? Berapa pembuluh darah yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya ngalir? Kalau ada satu saja pembuluh itu macet, apa yang terjadi? Stroke. Stroke kan cuma dalam tanda kutip gara-gara satu pembuluh macet. Dibikin sama Allah macet, sudah. Apalagi pembuluh yang ke arah jantung. Harus pasang apa? Ring. Sekali masang berapa juta? Puluhan juta. Saya punya jamaah pengajian sampai sekarang sudah melakukan operasi ring 15 atau 20 kali, saya lupa. Dikit-dikit pasang. Sedang kita Masya Allah gak pernah pakai ring-ringan. Alhamdulillah ngalir itu. Dan itu baru yang selama ini kita pikirkan, belum yang ada di dalam tubuh kita. Isi perut kita ini ada berapa peralatan onderdil yang Allah kasih, yang Allah biarkan bekerja tanpa kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginjal yang besarnya cuma segini. Apa tugasnya ginjal? Tugasnya ginjal apa? Membersihkan darah. Karena darah kita terkontaminasi dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Apalagi di zaman kita ini. Kerja ginjal tambah berat. Karena yang masuk ke tubuh kita makanan, beras. Beras ada apanya? Racunnya. Racunnya apa? Pestisida. Sayur ada racunnya? Ada. Apa? Pestisida. Apalagi? Buah ada racunnya? Ada. Buah impor ada apanya? Ada lilinnya. Daging yang kita makan ada apanya? Boraknya. Air yang kita minum ada apanya? Ada kaporitnya. Udara yang kita hirup ada asapnya. Coba berapa racun masuk ke tubuh kita? Nyampur sama darah kita. Tugasnya ginjal itu adalah membersihkan darah itu supaya bisa bersih kembali. Ginjal ini tugasnya berapa jam? 24 jam. Berapa tahun? Seumur kita 60 tahun. Ya 60 tahun. 60 tahun kali 24 jam. Berapa jam? 24 kali 360 kali 60. Berapa? Itu jam kerjanya ginjal kita. Coba Anda beli alat apalah, pompa air atau apa yang paling mahal. Kemudian Anda nyalakan pompa air tadi 24 jam kali 30 hari. Apa yang terjadi? Jebol. Padahal itu sudah pompa air yang paling mahal. Allah kasih kita ginjal, subhanallah, tanpa kita minta. Dan setiap hari ginjal itu bekerja. Masa kita masih katakan Allah gak sayang? Hanya gara-gara yang sakit giginya satu saja. Kemudian kita lupa nikmat Allah yang lainnya. Antara yang Allah kasih sehat sama yang Allah kasih sakit, banyakkan yang mana? Yang Allah kasih sehat. Ya.
Ada sebagian orang lu, aduh gigi saya sakit, coba mata kamu sakit nggak? Enggak. Telinga kamu enggak. Jari-jari kamu enggak, kaki kamu alhamdulillah sehat walafiat. Apakah karena kita minta mobil sama Allah nggak dikasih-kasih, terus kita marah-marah sama Allah? Loh, Anda lupa Anda masih punya kaki. Sudah, gini aja, gini. Anda dikasih mobil sama Allah, cuman kakinya diambil satu, mau nggak? Mau nggak? Dikasih Lamborghini sama Allah Subhanahu Wa Taala, cuman kakinya dikurangi satu, mau nggak? Berarti mahalan mana? Kaki kita dibandingkan Lamborghini yang kita impi-impikan tadi. Manusia memang aneh, ya. Ketika masih bisa jalan, minta ya Allah, capek jalan kemana-mana, ya Allah saya minta kendaraan, sepeda ontel nggak apa-apa ya Allah, ontel nggak apa-apa ya Allah, kasih sama Allah sepeda ontel. Senang sepeda ontel, waduh bisa lebih cepat. Ketika lagi naik sepeda ontel, tahu-tahu lewat motor, waduh, ya Allah, andaikan aku punya kendaraan yang di atasnya sepeda ontel ya Allah, aku pengen apa? Motor, kan bisa lebih cepat ya Allah, ke masjidnya bisa lebih cepat, masya Allah. Akhirnya sama Allah, ya udah dikasih motor, udah seneng tuh motor, kemana-mana motor cepet. Lama-lama ya Allah, ini angin ya Allah, andaikan aku punya kendaraan lain ya Allah yang kira-kira apa? Yang kira-kira aku nggak kena angin, alias apa? Mobil. Akhirnya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala mobil. Saking girangnya dikasih mobil, belum terlalu mahir, tapi sudah pengen ngebut, akhirnya nabrak, kecelakaan, kakinya patah. Apa yang dia inginkan? Cita-citanya, ya Allah kapan aku bisa jalan lagi? Kemarin bisa jalan, pengen minta kendaraan, dikasih kendaraan, pengen jalan. Ya. Ini padahal kita baru bicara nikmat yang sifatnya duniawi, yang gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang satu itu yang belum kita sebutkan. Nikmat apa? Islam. Nikmat iman. Yang ini lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Dan hampir rata-rata di antara yang hadir di sini, rata-rata saya yakin dikasih sama Allah beragama Islam tanpa dia minta. Alias Islam keturunan. Kalaupun mungkin ada yang baru masuk Islam di usia dewasa, paling bisa dihitung dengan jari yang ada di sini. Rata-rata dari kita dikasih sama Allah agama Islam ini tanpa kita cari, tanpa kita minta, rezeki nomplok. Allah takdirkan kita lahir di tengah-tengah keluarga yang muslim. Apa keistimewaan kita sehingga dikasih sama Allah agama Islam? Ada nggak yang lebih cerdas dari kita? Banyak. Para ahli filsafat yang katanya cerdas banget, EQ-nya sekian. Sama kita yang EQ-nya mungkin ada di antara kita yang EQ-nya apa? Bukan hanya jongkok, tiduran mungkin EQ-nya. Tapi subhanallah, dikasih sama Allah nikmat, ya. Berupa Islam, belum lagi kita berbicara tentang sunnah. Dikasih nikmat sama Allah, bisa mengenal sunnah Rasul SAW. Dan kadang-kadang jalan datangnya nikmat sunnah tadi, nikmat hidayah sunnah tadi, di luar nalar kita. Subhanallah, beberapa di akhir di pertengahan bulan Syawal atau di awal bulan Syawal, ada saudara datang dari Jakarta. Dia dapat hidayah mengenal sunnah Rasul SAW. Dan ketika saya tanya, karena dulunya Masya Allah ya, dulunya itu saudara saya ini ya jadi momok di keluarganya dari sisi kenakalan dan seterusnya. Tapi begitu ketemu kemarin, Masya Allah, berubah 180 derajat penampilannya, cara bicaranya. Akhirnya saya penasaran, pengen tahu kenapa kamu berubahnya itu gimana caranya. Apa kamu nyari atau gimana? Enggak, Ustaz. Ceritanya kami itu punya saudara.
saudara istri saya, entah adik entah kakak saya lupa, dia diuji oleh Allah dengan keterbelakangan mental. Jadi sudah gede fisiknya tapi pola pikirnya masih seperti anak-anak. Saya lupa satu dia nyebutkan umur berapa lah, tapi masih kayak anak kecil, mungkin sekitar 20 tahun, 30 tahun, tapi ya seperti anak SD, belum bisa ngapa-ngapain, segala sesuatunya masih perlu untuk dirawat sama orang tuanya. Ustadz, orang yang punya keterbelakangan mental itulah jalan Allah memberi hidayah kepada kami sekeluarga dengan sunnah Rasulullah. Masya Allah, kok bisa? Iya. Saudara kami ini di rumah ada radio. Di rumah ada radio. Dan saudara kami yang keterbelakangan mental ini suka nyetel radio. Suatu hari dia nyetel radio, ketemu isinya ngaji, baca Al-Quran, pengajian, tausiah. Dia setel itu. Ketika ada saudara yang lain pengen mindah gelombang tadi, nggak boleh sama dia, marah kalau mau dipindah. Akhirnya Ustaz, dan kalau nyetel dia nggak mau pelan-pelan, maunya nyetelnya keras. Akhirnya kami sekeluarga Ustaz nggak berani, kalau kita pindah ngamuk dia. Akhirnya mau nggak mau kami tuh dengerin itu radio sampai satu keluarga dapat hidayah. Coba Anda bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita jalan untuk mendapatkan hidayah dari arah-arah yang tidak kita sangka. Ya. Dan itu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita nyari kemana-mana. Nggak nyari, cuma di rumah aja kok. Itu pun karena terpaksa. Daripada ribut sama saudara yang keterbelakangan itu, mending sudahlah daripada ribut. Subhanallah, dapat hidayah seperti itu. Kita ini bukan seperti Salman Al-Farisi yang melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menemukan ajaran Islam. Kita nggak melakukan perjalanan ribuan kilometer, kita cuma di kasur lahir jadi orang Islam. Apa keistimewaan kita sehingga kita dikasih nikmat Islam sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Semata-mata karena Allah sayang kepada kita. Dan nikmat Islam, nikmat sunnah yang kita rasakan saja lebih mahal daripada dunia seisinya. Jangankan nikmat Islamnya, salah satu di antara amalan di dalam Islam saja lebih baik daripada dunia seisinya. Salah satu amalan dalam Islam. Bagaimana dengan Islamnya? Apa amalan tersebut? Salat qobliyah subuh. Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru 2 rakaat yang hukumnya sunnah. Bagaimana dengan salat subuhnya? Mahal mana? Qobliyah subuh apa mobil? Mahal mana? Qobliyah subuh. Tapi kalau antum suruh milih mana? Mas ini mas, tolong ya hari ini kamu gak usah qobliyah subuh, saya kasih mobil deh. Gimana, milih mana? Mungkin ada yang mengatakan, kan besok masih bisa. Kan besok masih bisa Ustaz qobliyah subuh. Mobil kan belum tentu Ustaz. Belum tentu besok ada yang nawarin mobil lagi. Anda yakin Anda bisa menikmati mobil tersebut? Belum tentu. Anda tinggalkan yang 2 rakaat tadi, kemudian Anda dikasih mobil, belum sempat Anda naik mobil itu, tahu-tahu nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil nggak dapat, dunia seisinya nggak dapat. Ustaz, ngomong-ngomong siapa yang nawarin kayak gitu Ustaz? Andai kan ya. Siapa yang mau nawarin kayak gitu?
Andai kan suatu saat ada tawaran seperti itu, maka Anda harus yakin, oh ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Mobil itu gampang mintanya sama siapa? Sama Allah. Allah itu yang punya mobil dan apa? Dan semua yang ada di dunia ini. Anda ragu minta mobil gak dikasih sama Allah? Gak percaya, coba minta mobil. Ya terserah Allah mau kasih atau enggak kan? Akan tetapi kenapa kita kemudian ketika butuh sesuatu kita pikirnya, wah gimana ya Allah bisa nggak ngasih? Subhanallah. Innallaha la yata'adhamuhu syai'un an yu'tiyah. Allah itu tidak akan pernah keberatan untuk mengabulkan permintaan hambanya sebesar apapun permintaan hambanya. Jadi kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ustaz, berarti hari ini anak pengen minta mobil yang mewah sekalian. Jangan cuma mikir mobil aja, minta surganya itu loh. Makanya Allah Subhanahu Nabi SAW menjelaskan, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausal a'la." Kalau kalian mau minta surga sama Allah, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Jangan seperti sebagian orang, Ustaz, Anda dapat emperan surga udah mending Ustaz. Giliran urusan akhirat, ya, grade-nya rendah. Giliran urusan dunia, grade-nya minta yang tinggi. Apa ada di antara kita, Ustaz? Ya Allah, ana minta Ustaz, ya Allah, ana minta nikah. Ya sembarang wanita lah. Masa ada kita seperti itu? Ya, jarang. Kita pengen, ya Allah, ana pengen minta nikah sama seorang yang Masya Allah hafizah, yang cantik, yang kaya, yang putih, ya, yang orang tuanya bentar lagi meninggal, yang nggak punya saudara. Kalau minta sesuatu yang sifatnya duniawi, pengennya grade-nya yang tinggi-tinggi. Kalau minta surga, ya Allah, yang penting dapat emperannya ya Allah. Kebalik. Seharusnya kalau urusan akhirat kita mintanya yang tinggi-tinggi, minta surga Firdaus. Kalau urusan dunia, bismillah, kita minta apa yang terbaik buat kita. Berarti kita yang penting minta ya sama usaha. Ya, minta surga Firdaus, subuhnya kesiangan terus. Ya. Ini adalah jawaban yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ukuran kasih sayang Allah bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua, antara doa yang tidak dikabulkan dengan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tidak kita minta dikasih sama Allah. Poin yang kedua inilah jawaban yang saya ungkapkan kepada seorang yang pernah SMS sama saya beberapa tahun yang lalu. Saya lupa yang SMS sama saya laki-laki apa perempuan. Yang jelas yang SMS manusia. Ya. Dia SMS sama saya, Ustaz, apa Allah kira-kira ya, ini makna, bil makna, saya ceritakan secara maknawi. Saya lupa redaksi SMS-nya karena saya juga lupa SMS itu masih saya simpan atau tidak. Dia katakan dalam SMS-nya, Ustaz, kenapa Allah itu lupa sama saya? Kenapa Allah nggak sayang sama saya? Saya ini udah sakit. Saya lupa, saya itu karena kalau nggak salah sakitnya mungkin sakit semacam sihir gitu ya, kerasukan ya. Saya ini sudah sakit seperti ini Ustaz bertahun-tahun.
Kenapa kok, dan saya sudah minta berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin beratus-ratus kali saya minta kepada Allah dan belum dikabulkan permintaan saya. Apakah Allah ini sudah lupa sama saya? Apakah Allah ini sudah tidak sayang sama saya? Ketika saya dapat SMS tersebut, saya tidak langsung jawab karena saya pikir apa kira-kira jawaban yang bikin sekak mati. Karena kan ada orang minta nasihat, kita kasih nasihat, terus dia apa? Balas lagi, Ustaz gini-gini, aduh ini ngabisin waktu. Ya. Akhirnya saya pikir-pikir kira-kira apa jawaban yang bikin dia sekak mati, nggak perlu tanya-tanya lagi. Akhirnya ketemu jawaban yang tadi, itu poin yang kedua. Dan betul, alhamdulillah setelah itu dia nggak tanya-tanya lagi. Diuji sama Allah sakit, subhanallah. Antara sakit yang kita rasakan dengan sehat yang kita nikmati, lamaan mana? Lamaan sehatnya. Anda yang mungkin diuji sama Allah dengan sakit gula, ya. Anda yang mungkin diuji sama Allah dengan sakit gula. Berapa lama kita diuji sama Allah sakit gula? Berapa lama? Rata-rata orang kena penyakit gula itu kapan? Ketika usia 40 ke atas. Mulai usia 40 ke atas, bahkan ada yang 50 ke atas, mulai harus mengulangi gula. Kenapa Anda banyak mengeluh? Anda itu makan gula dari lahir sampai usia 60 tahun itu sudah berapa kilo? Kolesterol tinggi, asam urat. Kita ini antara kesehatan yang kita rasakan dengan sakit yang kita rasakan, lebih lama sehat yang kita rasakan. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW atau seorang ulama salaf, suatu hari dia menderita sakit di salah satu anggota tubuhnya, kalau nggak salah kakinya, dan dokter memvonis salah satu kakinya harus diamputasi. Akhirnya diamputasilah kaki tersebut. Setelah diamputasi ada orang berdatangan sama dia. Kemudian orang-orang itu pada dia mengucapkan, menghibur ya kepada orang tadi, kepada sahabat atau ulama tadi, sabar. Apa jawaban dia? Alhamdulillah, yang Allah ambil itu cuma satu. Allah masih sisain 3 buat saya. Loh, kok 3? Apa itu? Kedua tangan sama satu kaki. Yang Allah ambil 1, yang Allah tinggalin 3. Banyakan mana? Banyakan yang Allah tinggalin. Ya. Kita punya anak 10 misalnya. Allah ambil 1, walaupun itu anak yang paling kita sayangi, kita masih punya berapa? 9. Ustaz, kalau punya anak 10 yang diambil 9 gimana Ustaz? Sekalipun yang diambil 9, kita masih punya 1 anak dan kita masih punya fisik yang lengkap. Dan kita masih punya rumah, kita masih punya tanah, kita masih punya iman, kita masih punya Islam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, yang Allah berikan kepada kita banyak, dan yang Allah minta dari kita banyak apa sedikit? Sedikit. Jawaban yang ketiga, yang Allah berikan kepada kita banyak, dan yang Allah minta dari kita sedikit. Ini tanda sayang atau bukan? Sayang. Beda dengan manusia. Manusia itu rata-rata ngasihnya sedikit, mintanya banyak. Contohnya apa? Contohnya, kita punya pembantu. Pembantu rumah tangga sekarang gajinya berapa?
Berapa? Pembantu freelance, bukan yang nginep di rumah kita, berangkat jam 7 pulang jam 4, berapa itu? 100.000 sehari. Mahal amat. Bener ini? Iya? Sebulan berapa? 900 sebulan. 900.000. Kita kasih 900.000. Kita kasih 900.000. Yang kita minta dari dia banyak nggak? Pertama kali datang harus nyuci. Setelah nyuci harus ngepel, nyirami, masak, ngantar anak, belanja, ya. Nyuci mobil, nyuci ini, harus nyetrika, ya. Kemudian anak, maaf, mungkin ada yang BAB, harus ganti popok. Mungkin juga di rumah ada orang tua yang sudah nggak bisa kemana-mana, harus bersihin kotorannya di atas kasur, harus jemur kasur, harus ini. Kasihnya sedikit, mintanya banyak. Kalau Allah enggak. Allah kasih kita banyak, mintanya sedikit. Sehari kita cuma diminta sholat wajibnya berapa kali? 5 kali. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Dikit. Ada sebagian orang enakan yang samping, Ustaz. Cuma seminggu sekali, Ustaz. 5 kali, Ustaz, banyak banget. Subhanallah. Anda lihat awal muasal berapa kali sholat itu diwajibkan dalam sehari? Berapa kali? 50 kali. Anda bisa bayangkan 24 jam dibagi 50. Berarti sholatnya setiap apa? Setengah jam. Anda bisa bayangkan setengah jam sekali sholat. Antum baru tidur sebentar sudah azan. Baru kerja sebentar, ngetik sebentar sudah azan. Baru meeting sebentar sudah azan. 50 kali dalam sehari. Sama Allah dikasih kurang sampai tinggal berapa? 5 kali. Dan antum sekali sholat berapa menit? Sekali sholat berapa menit? 5 menit. Tambahlah 10 kali berapa? 5. 10 kali 5. Berarti Allah minta sama kita dari 24 jam minta berapa? 50 menit. Sudah dikasih 24 jam, diminta 50 menit, gak nyampe 1 jam. Kok gak mau ngasih? Ini namanya orang pelit. Ya. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam, masa diminta sama Allah 50 menit gak dikasih? Wajar sekali seandainya orang-orang yang seperti ini dicabut keberkahan waktunya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Otaknya itu pikirannya cuma duit terus. Pikirannya cuma kerja terus. Anda ini disuruh sholat cuma 5 kali dalam sehari. Masa ngomongnya dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Tadi kan barusan sholat zuhur, sekarang udah asar lagi. Barusan kan maghrib, masa sekarang udah isya lagi. Subhanallah. Allah kasih kita banyak, Allah minta dari kita sedikit. Sholat. Belum lagi kita bicara tentang puasa. Dari 360 hari Allah wajibkan puasa cuma berapa hari? 30 hari, subhanallah. Masa sudah dikasih waktu 360 hari, diminta berapa hari tadi? 30 hari, atau bahkan kadang-kadang cuma 29 gak mau. Apa alasannya? Apakah sedang datang bulan? Gimana datang bulan? Brengosnya, kumisnya tebel, masa datang bulan? Kan gak mungkin datang bulan. Alasannya apa? Ya. Zakat mal cuma berapa persen?
2,5%. Banyak nggak 2,5%? Dikit. Itu pun kalau sudah sampai nisab. Itu pun kalau sudah setahun. Kurang apa coba? Gaji 1 juta, kena zakat enggak? Enggak. Sampai nisab baru kena 2,5%. Ya untuk gampangnya ngitung saja ya, 100.000. 100.000 2,5%-nya. 100.000 belum kena wajib zakat. Cuman untuk gampang ngitungnya saja, 100.000 2,5%-nya berapa? 2.500. Sisanya berapa? 97.500. Banyak kan yang diambil, apa yang disisain? Yang disisain. Dan yang sedikit ini kalau nggak dikeluarin rusak. Sisanya itu akan rusak semuanya. Karena sesuatu yang harus dikeluarkan kemudian tidak dikeluarkan akan merusak sesuatu tersebut. Sesuatu yang harus dikeluarin nggak dikeluarin bikin penyakit. Apa contohnya? BAB. Ya. Mentang-mentang habis makan sate, habis makan gulai, kenyang, ya. Kemudian beberapa jam kemudian kebelet, apa kita katakan? Wah jangan dong, jangan keluarin sayang. Ini kan sate. Ya. Masuknya sate mas, keluarnya beda. Ya. Kalau nggak dikeluarin rusak itu tubuh. Sesuatu yang harus dikeluarkan, kok nggak dikeluarkan, merusak. 2,5% ini harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, rusak yang lainnya. Rusak apanya Ustaz? Duit masih baru nih Ustaz. Masih bau duit baru Ustaz. Nggak mesti rusak itu harus duitnya yang rusak. Bisa jadi yang rusak adalah keberkahannya dari duit tersebut. Dikonsumsi bikin penyakit, dikasihkan anak bikin anak jadi sulit diatur, ya. Duit cepet habis, nggak tahu kemana, tahu-tahu sudah habis. Ya. Duit setan dimakan iblis. Ini duit masya Allah, perasaan baru terima gajian ini baru berapa hari udah habis. Hati-hati, waspada. Ya. Allah cuma minta dari kita 2,5% dikeluarin, gak mau ngeluarin, rusak semuanya. Ya. Gak barokah rezeki yang dia miliki cuma gara-gara 2,5% gak dikeluarin. Jangan sampai beralasan saya yang capek-capek nyari, masa orang lain yang menikmati. Anda dapat rezeki itu pasti dengan bantuan orang lain, pasti. Rasulullah SAW mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu mendapatkan pertolongan dan dikasih rizki sama Allah lantaran ada orang-orang lemah di sekeliling kalian. Bos perusahaan punya buruh. Buruhnya orang kaya apa orang miskin? Mana ada orang kaya mau jadi buruh? Kalau buruhnya semuanya nggak mau kerja, Anda dapat rezeki? Enggak. Berarti yang membantu Anda dapat rezeki siapa? Orang-orang miskin. Maka wajar seandainya di dalam agama kita, dari rezeki yang Allah berikan sekian persennya bukan hak kita, haknya orang-orang tersebut. Karena mereka lah yang membantu kita mendapatkan rezeki itu. Harus dikeluarkan 2,5% tadi. Dan Allah nggak minta 50%, Allah nggak minta 75%, yang Allah minta berapa? 2,5%. Sholat, puasa, zakat, apa? Haji. Berapa kali haji? Sekali. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kalau usia Anda 65 tahun cuma disuruh sekali saja wajibnya haji.
Itu pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib. Kayak gitu masih banyak alasan. Pak, kenapa belum berangkat haji? Iya, ini anak-anak saya belum selesai kuliah. Udah kuliah semuanya selesai. Belum berangkat haji juga, Pak? Iya. Dia nunggu anak-anak semuanya pada nikah. Dah. Anak semuanya udah nikah. Pak, saya dengar kemarin anak terakhir udah nikah. Iya. Kok belum berangkat haji juga? Iya, ini belum pada punya rumah. Akhirnya bangunin satu, udah punya rumah semua. Masya Allah, kemarin syukuran Pak ya rumah anak terakhir. Iya, alhamdulillah. Kok belum berangkat haji juga? Iya, nunggu mereka pada punya mobil. Pak, ini udah punya mobil, nunggu apa Pak? Nunggu mati. Ya. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sedikit. Ya. Yang Allah minta dari kita sedikit, yang Allah berikan kepada kita banyak. Salat, puasa, zakat, haji. Kurang apa? Rukun yang pertama apa? Syahadat. Dari syahadat itu Allah minta kepada kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, yang berhak disembah cuma siapa? Allah. Allah minta kita nyembah satu sesembahan tok. Kita nggak disuruh sama Allah nyembah sesembahan yang banyak. Enakan mana? Nyembah satu apa nyembah banyak? Enakan mana? Nyembah satu. Kalau nyembah banyak keliru gimana? Kan biasanya yang punya sesembahan banyak, yang punya Tuhan banyak itu kan masing-masing punya spesialisasi. Kalau minta rezeki misalnya sama Tuhan anu, minta anak Tuhan anu, minta husnul khotimah Tuhan anu, minta ini Tuhan anu. Nah kalau keliru gimana? Lupa ngantuk gitu ya, mintanya salah gitu misalnya. Kita enggak, kita cukup minta sama satu saja, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih gampang dibandingkan ajaran Islam. Ya. Ini 3 jawaban yang mudah-mudahan bisa mempertebal keyakinan kita tentang kebaikan Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Yang pertama apa tadi? Hah? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Kemudian yang kedua, antara yang belum dikabulkan sama yang Allah kasih tanpa kita minta, banyakkan yang Allah kasih tanpa kita minta. Terus yang ketiga, yang Allah kasih kepada kita banyak, sedangkan yang Allah minta dari kita sedikit. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebagai kepala keluarga, gimana caranya menyamakan persepsi seluruh keluarga bahwa Allah itu baik banget dan dunia nilainya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk? Caranya diajak ngaji. Ya, diajak ngaji. Karena kalau sudah diajak ngaji, insya Allah minimal akan ada akselerasi antara persepsi Anda dengan keluarga Anda. Minimal keluarga Anda itu dengar apa yang disampaikan di pengajian. Insya Allah kalau sudah mau diajak ngaji, insya Allah akan lebih mudah untuk menyamakan persepsi tadi. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz masalahnya diajak ngaji nggak mau. Anda harus pinter-pinter. Ayo kita makan di luar yuk. Kita makan di luar. Ketika berangkat, loh ini kan warungnya di sana, Bi. Iya, kita mampir bentar. Nanti habis ngaji kita makan, insyaallah. Dan jangan pernah putus asa. Saya punya jamaah yang pernah konsultasi tentang istrinya yang luar biasa sulitnya. Dan hampir-hampir dia putus asa dan hampir dia memilih untuk mau menceraikan istrinya. Saya bilang sabar, ini saya sampaikan. Masya Allah tadi ketemu, alhamdulillah Ustadz saya udah ngaji sama siapa? Sama istri. Masya Allah, saya bilang, istri antum? Iya Ustadz, alhamdulillah. Semuanya butuh proses.
Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita ingin memiliki keturunan, di samping kita berdoa kepada Allah, istri saya dipijet oleh ibu-ibu tukang pijit, lalu dikasih air yang didoain untuk diminum dan disuruh makan makanan tertentu, bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau air yang dibacain itu yang dibacain benar ayat Al-Quran, bukan bacaan-bacaan mantra-mantra, insya Allah menurut sebagian ulama tidak apa-apa meruqyah air, ya. Tapi kalau yang dibacain itu mantra-mantra yang gak jelas, ya, komat kamit tapi nggak tahu apa yang dibaca, maka saat itu jangan. Atau makanan tertentunya apa? Makanan tertentu itu terbukti secara minimal, ya, secara pengalaman atau syukur secara medis bahwa itu membantu untuk melancarkan keturunan, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar ini diambil dari air dari 7 mata air, ya, kalau seperti itu jangan. Seperti itu jangan. Ustadz, bolehkah berdoa untuk dunia setelah sholat wajib tanpa berzikir dulu? Boleh, cuman kurang sopan, ya. Karena doa itu dianjurkan diawali dengan pujian kepada Allah. Jadi salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita, kalau mau doa itu memuji Allah dulu. Dan itu sebenarnya kita sudah dibiasain sama Allah setiap hari minimal 17 kali dengan cara itu. Mau minta, muji dulu. Kapan itu? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu permintaannya di depan apa di belakang? Di belakang. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, kita baca apa dulu? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita ihdinas siratal mustaqim. Muji dulu baru minta. Ya. Jadi intinya kurang etis. Ustadz, ana menikahi seorang janda beranak 1. Karena niat ana membantu dia sebelum menikah, dia janji mau belajar sunnah. Tapi setelah menikah kalau diajak kajian susah banget. Apakah ini salah satu hukuman buat ana karena banyaknya maksiat dulu? Dan apakah ana 100% bakal mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, termasuk tanggung jawab mendidik anak tiri? Syukran. Bisa jadi. Ya, bisa jadi itu adalah bagian dari hukuman Allah atas maksiat Anda, atau mungkin niat Anda saat itu kurang tulus. Apakah murni ingin membantu beneran atau karena ada niat-niat yang lainnya? Ya. Wah, ini karena janda kembang misalnya, ya. Jadi betul-betul niat tulus membantu atau ada maksud-maksud yang lain. Maka di sini Anda perlu introspeksi diri, niat yang dulu bagaimana. Kalau memang terlanjur niatnya salah, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan saya katakan tadi, ketika saya ngasih contoh untuk ngajak kajian, itu nggak mesti saklek, ayo ngaji. Bisa jadi dengan cara yang lainnya. Diajak makan keluar, mampir dulu, ya. Atau disediain alat yang membantu untuk ngaji di rumah, ya. Atau dibeliin buku, majalah yang kira-kira bisa dibaca. Intinya kita berusaha untuk semaksimal mungkin berusaha. Apakah saya bertanggung jawab? Ya, itu udah jadi istri antum. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian pemimpin dan kalian akan mempertanggungjawabkan anggota yang dia pimpin. Salah satunya adalah anggota rumah tangga Anda. Apakah boleh kita mengevaluasi diri kita
sudah jadi bagian dari orang-orang yang dicintai Allah, adakah tandanya? Bagaimana mencapainya jika belum? Boleh mengevaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, tidak apa-apa. Adapun tanda-tandanya, salah satunya adalah ketenangan batin. Kemudian ringan untuk menjalankan ibadah. Ya. Ada sebagian orang itu kalau dibawa ibadah itu ringan banget. Itu bisa jadi salah satu tanda kita disayang sama Allah. Atau juga di antara tandanya kita terasa berat untuk berbuat maksiat. Kalau kebalikannya, nah itu yang jadi masalah. Apa kebalikannya? Dipakai beribadah berat, dipakai maksiat enak. Nah, itu pertanda, bisa jadi itu pertanda bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, anak ana meninggal umur 8 tahun. Setelah anak saya meninggal, ana baru kenal dan tahu ajaran sunnah, dan sekarang ana lebih takut untuk meninggalkan ibadah setelah mengenal sunnah. Apakah ini hidayah yang Allah berikan setelah anak tercinta ana meninggal? Bisa jadi. Karena betapa sering orang itu mendapatkan hidayah ketika mendapatkan musibah. Dan saya pernah diceritain sama seseorang yang dia ini dulunya nggak baik lah intinya, sampai masuk penjara. Dan subhanallah di penjara itu kenal sunnah. Ya, kenal sunnah, sholat, puasa, jadi mengenal akidah yang benar. Dan dia bersyukur sekali kepada Allah di penjara. Dulunya ketika dia masuk penjara pertama kali, kenapa saya masuk penjara? Begitu dia di penjara kenal sunnah, keluar, alhamdulillah saya di penjara. Ya. Jadi bisa jadi itu adalah bagian dari jalan Allah untuk memberikan hidayah. Ustadz, bisakah kita membedakan antara kasih sayang Allah dengan istidraj yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana cara kita membedakannya dan bagaimana kita merasakannya? Apakah itu kasih sayang atau istidraj? Bisa dilihat dari perilaku keseharian kita. Kalau kita rajin beribadah, jarang berbuat maksiat, kemudian doa-doa kita dikabulkan sama Allah, semoga itu tanda kasih sayang. Tapi kalau rezeki kita banyak, tubuh kita sehat, setiap hari kita berbuat maksiat, hati-hati. Bisa jadi itu adalah istidraj. Makanya kalau antum sehat terus, gak pernah sakit, rezeki lancar terus, dalam satu sisi antum malas ngaji, di sisi lain antum sholatnya suka telat-telat, hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang, wah ana sehat nih Ustaz, ana gak ngaji malah saya jadi sehat Ustaz. Kayaknya ana memang seharusnya gak ngaji Ustaz biar sehat. Itu istidraj. Ya. Jadi dilihat dari keseharian kita. Ustadz, saya sering kali kalau habis melakukan kebaikan seperti memberikan sesuatu kepada teman, keesokan harinya pasti ada teman saya yang lain yang ngasih makanan atau sesuatu kepada saya. Apakah itu termasuk istidraj dari Allah? Syukran. Tergantung kemarin ikhlas enggak? Kemarin ikhlas apa ngarep? Maksudnya ngarep di sini ngarep dari manusia. Kalau Anda ikhlas kemarin, insya Allah bukan. Itu mudah-mudahan termasuk ajilu busyra al-mu'min, kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin di dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau Anda nggak ikhlas, ya ngasih orang kambing, siapa tahu besok ada yang ngasih sapi gitu. Enggak. Kalau
ngasih sesuatu, carilah betul-betul pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apakah perlu kita tetap meminta nikmat yang sudah Allah berikan? Contoh seperti meminta nikmat yang sudah ada, dipertahankan nikmatnya, atau ditambah nikmat yang sudah ada berupa rumah yang luas, mobil yang bagus, umroh berkali-kali, dan perkara duniawi. Boleh, tidak apa-apa. Kita makanya minta ihdinas siratal mustaqim. Sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim adalah agama Islam. Berarti kita minta, ya Allah tunjukkan aku Islam. Kita sekarang agamanya apa? Islam. Kenapa kita minta Islam lagi sedangkan kita sudah beragama Islam? Karena Islam itu level-levelan, hidayah itu level-levelan. Ya. Saya pernah menyampaikan itu, saya nukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ketika kami menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kayaknya makalahnya ada di tunasilmu.com kayaknya. Ya. Coba Anda searching di sana, Anda cari tafsir surat Al-Fatihah. Di bagian ayat ihdinas siratal mustaqim, satu saya sampaikan beberapa tingkatan hidayah, kalau nggak salah ada 10 kalau nggak salah. Ya. Di antaranya adalah hidayah supaya istiqomah di atas Islam. Belum tentu orang yang lahirnya Islam matinya Islam. Jadi kita minta supaya nikmat itu langgeng, itu tidak apa-apa, atau ditambah nggak apa-apa. Minta supaya semakin Islam, semakin dekat dengan sunnah, itu tidak ada masalah. Termasuk juga kekayaan duniawi, yang penting tidak membuat kita lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang diuji sakit yang belum kunjung sembuh, lalu dia merasa Allah menghukumnya karena maksiat yang dilakukan. Apakah ini termasuk suudzon kepada Allah? Kalau memang Anda berbuat maksiat, itu bukan suudzon, itu kenyataan. Ya. Justru Allah memberikan musibah berupa sakit dan yang semisalnya adalah supaya kita rujuk kembali kepada kebenaran. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ujian-ujian yang Allah tibakan kepada hambanya, Allah tutup dengan firman-Nya la'allahum yarji'un. Apa artinya? Mudah-mudahan mereka kembali maksudnya kembali apa? Kembali taat kepada Allah, introspeksi diri. Apakah bentuk kasih sayang Allah dengan tidak mengabulkan doa hambanya meliputi seluruh permintaan seperti permintaan hal-hal yang wajib seperti naik haji? Bagaimana menjelaskan hal ini? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum kabulkan Anda untuk naik haji. Bisa jadi kalau Anda naik haji mungkin akan timbul perasaan sombong. Mungkin saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi gak mengabulkan Anda bisa naik haji beneran, tapi Anda bisa dapat pahala seperti orang yang naik haji. Dengan apanya? Dengan niat yang Anda miliki. Anda nggak berangkat ke tanah suci, Anda nggak keluarkan uang banyak, tapi Anda mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji. Makanya setiap kita minta kepada Allah kemudian belum dikabulkan, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ana berusaha taat sama Allah, puasa sunnah Daud, sholat berjamaah, tapi kok hati ana masih terasa hampa dan ana juga masih nganggur. Bagaimana solusinya? Pertama, kalau Anda masih nganggur, jangan sampai niat Anda beribadah kepada Allah, ya Allah, ana udah seperti ini, kenapa ana masih kayak gini? Jangan. Ya. Tapi kalau maksudnya hati masih hampa, coba Anda introspeksi diri ibadah Anda. Anda ini beribadah sudah benar-benar tulus karena Allah, atau karena punya maksud tadi, ana beribadah supaya enggak nganggur. Ya. Tapi kita beribadah karena menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya, takut dengan nerakanya karena cinta kepada Allah. Coba perbaiki ini.
Mengenai 3 poin tadi, cinta, harap, sama apa tadi? Takut, ya, sebagai motor ibadah. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya Motor Ibadah. Membahas tentang 3 hal ini, Anda bisa cari di ufit.tv, ya, judulnya Motor Ibadah. Coba Anda dengerin lagi. Ya. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki pola dan motivasi Anda dalam beribadah. Ustadz, kalau Allah tahu yang terbaik, apakah ketika kita berdoa hanya minta yang terbaik saja tanpa minta yang spesifik? Seperti bolehkah kita meminta anak laki-laki bukan perempuan? Bagaimana adabnya berdoa? Boleh kita minta spesifik. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki. Cuman masalah dikasih apa tidaknya terserah Allah. Jadi kalau kita sudah minta, ya Allah minta anak laki-laki, setelah anak kita 5 perempuan semua, ternyata yang ke-6 tetap perempuan, berarti itulah yang terbaik. Besoknya kita minta laki-laki boleh, tapi terserah Allah. Ustaz, sampai berapa kita berusaha bikin anak supaya keluarnya laki-laki? Ya semampunya. Kalau sudah gak mampu, udah berhenti, gak usah dipaksain, ya. Jadi intinya kita itu minta yang spesifik gak apa-apa, tapi masalah dikasih atau tidak terserah Allah. Dan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita insya Allah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ustadz, kalau kita berumur 60-70 tahun, tentunya banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Lalu bagaimana dengan yang berumur seumur jagung? Seumur jagung berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan. Bukankah nikmatnya cuma sekejap? Bagaimana memahami perbedaan ini? Nikmatnya lebih enak. Dia 3 tahun, 3 bulan masuk surga. Anda 60 tahun menikmati belum tentu masuk surga karena dosanya banyak, dia nggak punya dosa. Ya. Berarti kalau gitu Anda minta supaya seumur jagung. Ente udah 60 tahun gimana minta seumur jagung? Sekarang tinggal memikirkan bagaimana husnul khotimah. Itu aja. Ya. Nah, Ustadz, layak atau tidak kita meminta dunia? Rumah, sawah, padahal nilainya lebih rendah dari sayap nyamuk. Orang beriman telah dijamin dunianya. Sholat 2 rakaat sunnah lebih baik daripada dunia sisinya. Boleh. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Aku minta rizki yang baik. Gak apa-apa. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara rizki yang baik adalah rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Itu rezeki yang baik. Tidak apa-apa minta. Cuman kembali lagi dikasih apa enggak terserah Allah. Jadi bukan berarti muslim sudah dijamin dunianya. Bukan cuma muslim, seluruh manusia sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk hidup di muka bumi sudah dijamin rezekinya. Setiap makhluk hidup. Bukan cuma muslim, non muslim, binatang, semuanya udah dijamin rezekinya sama Allah. Tapi kita kan disuruh berusaha. Kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak kita minta dunia kepada Allah untuk tujuan akhirat? Minta dilancarkan usaha agar bisa bayar utang, menghajikan orang tua dan lain-lainnya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau udah dikasih, ingat, ente kemarin minta buat apa? Ya, jangan sampai udah dikasih kemudian lupa. Ya. Satu pertanyaan lagi. Ustadz, apakah hidayah diberikan pada Allah, diberikan pada orang yang dipilih oleh Allah, termasuk hidayah sunnah yang Allah pilih pada seseorang? Betul. Jadi Allah itu
yahdi may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Tergantung pilihannya Allah. Makanya Anda bersyukur kepada Allah. Ketika mengenal sunnah ini berarti kita termasuk orang yang dipilih sama Allah. Ketika kita tahu kita adalah orang-orang pilihan, jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita banyak bersyukur dan berusaha mempertahankan nikmat hidayah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.